berharap kalian semua hari ini dalam keadaan sehat. Pagi hari ini kita bersyukur karena pagi hari ini oleh anugerah Tuhan memberi kita umur panjang dan kesehatan. Sehingga pagi ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 5 dengan materi arti bertobat. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, terlebih kita berdoa dan bernyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sekalian, terlebih dahulu kita meminta Roh Kudus memimpin pelajaran kita hari ini. Kita bersatu dalam doa, dan doa pembuka akan dipimpin oleh Jose Adinata. Silakan Jose Adinata memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saat ini kami ingin memulai pelajaran. Kiranya Roh Kudus menolong kami membuka hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan namanya Ibu panggil, karena Ibu akan mengabsen anak-anak sekalian. Anabella Diandra, Cici, Gita Septiani, Jose Adinata, Jesslyn Krisila, Justin Immanuel, Michael Wiratama, Natali Kasih, Sela Kristiani, Yohanes Patriadi, Imelda Rose Piana Putri. Anak-anakku, tujuan kita belajar hari ini adalah pertama, supaya anak-anak dapat menjelaskan arti bertobat. Yang kedua, supaya anak-anak dapat menyebutkan alasan manusia perlu bertobat. Yang ketiga, supaya anak-anak dapat menyatakan tekad untuk bertobat. Yang keempat, yang terakhir, tujuan kita belajar hari ini adalah supaya anak-anak dapat mendaftarkan contoh perubahan cara hidup
sebagai manusia yang sudah bertobat. Baik anak-anakku sekalian, kita hari ini belajar materi arti bertobat. Tapi sebelumnya, ada yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Allah mengasihi dunia. Sekali lagi apa materinya? Allah mengasihi dunia. Ya benar. Materi kita minggu yang lalu adalah Allah mengasihi dunia. Dalam cerita tentang Adam dan Hawa, Allah tahu bahwa manusia telah melanggar perintahnya dengan memakan buah pohon yang telah dilarang. Akibat ketidaktaatannya, Adam dan Hawa menerima hukuman. Hidup mereka penuh dengan kesukaran dan kesedihan. Mereka harus bersusah payah untuk mencari makannya. Tetapi dalam murkanya, kasih Allah sangat besar. Ia tetap menjadi bapa untuk anak-anaknya, meskipun mereka sudah berdosa. Allah masih bermurah hati. Allah masih mau menjadi bapa untuk anak-anaknya yang sudah jatuh itu. Ia masih mau mengaruniakan keselamatan yang kekal. Kasih Allah sungguh ajaib. Penyelamat yang hendak diberikan Allah kepada dunia yang berdosa ini adalah anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Mengapa Allah mau memberi anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa manusia? Jawabannya, karena Allah mengasihi dunia, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah ingin hubungan manusia dengannya yang rusak kini dapat menjadi baik kembali. Allah ingin agar manusia tidak binasa. Oleh karena itu, Allah menepati janjinya dengan memberikan seorang penyelamat bagi dunia, yaitu Yesus Kristus. Sekarang anak-anakku, materi kita hari ini adalah tentang arti bertobat dan mengapa manusia perlu bertobat. Anak-anakku, kita mendengarkan cerita Alkitab dulu ya, yang terambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, di mana Yesus memberi perumpamaan tentang anak yang hilang. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak ceritanya melalui video berikut ini. Lalu Isa bersabda lagi, ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Anak yang bungsu berkata kepada ayahnya, "Ayah, berikanlah kepadaku harta yang menjadi bagianku." Maka ayahnya membagikan hartanya kepada kedua anaknya itu. Beberapa hari kemudian anak yang bungsu itu berkemas-kemas lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan hartanya dengan hidup berfoya-foya. Setelah semuanya habis, terjadilah kelaparan besar di seluruh negeri itu, sehingga ia mulai merasa kekurangan. Jadi pergilah ia bekerja pada salah seorang penduduk negeri itu yang menyuruh dia untuk menjaga babi-babinya di ladang. Ia ingin sekali bisa mengisi perutnya dengan ampas kacang yang menjadi makanan babi-babi itu, tapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Setelah ia menyadari keadaannya, berkatalah ia, "Orang-orang upahan di rumah ayahku diberi makan berlimpah-limpah, sedangkan aku di sini setengah mati kelaparan. Aku akan berangkat dan pergi kepada ayahku. Aku akan berkata kepadanya, 'Ayah, aku sudah berdosa terhadap Allah dan juga terhadap ayah. Aku tidak layak lagi disebut anak ayah. Terimalah aku sebagai orang upahan saja, ayah.' Maka ia pun berangkat dan pergi kepada ayahnya.
Ketika ia masih di kejauhan, ayahnya sudah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia berlari menemui anaknya, lalu dirangkulnya anak itu dan diciumnya. Anaknya berkata kepadanya, "Ayah, aku berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Aku tidak layak disebut anak ayah lagi." Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, "Segeralah ambil pakaian yang terbaik, lalu pakaikan kepadanya. Masukkan cincin pada jarinya dan pakaikan dia kasut. Ambillah anak lembu yang gemuk dan sembelihlah lembu itu. Mari kita makan dan bersukaria, karena anakku ini sudah mati, tapi sekarang hidup kembali. Ia telah hilang, tapi sekarang aku mendapatkannya kembali." Maka mereka semua bersukaria. Pada waktu itu anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar bunyi musik dan orang menari. Lalu ia memanggil seorang hamba dan bertanya, "Ada apa ini di rumah?" Hamba itu menjawab, "Adik Tuhan kembali. Ayah Tuhan sudah menyembelih anak lembu yang gemuk, sebab ia sudah mendapatkan anaknya kembali dengan selamat di rumah." Anak yang sulung itu menjadi sangat marah. Ia tidak mau masuk ke rumah. Kemudian ayahnya keluar untuk membujuknya. Tetapi ia berkata, "Ayah, ingatlah, bertahun-tahun lamanya aku bekerja untuk ayah, dan belum pernah aku melanggar perintah ayah. Meskipun begitu, ayah belum pernah memberikan kepadaku seekor anak kambing pun, supaya aku dapat bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi sekarang ketika datang anak ayah yang sudah menghabiskan harta ayah dengan perempuan-perempuan pelacur, ayah menyembelih anak lembu yang gemuk baginya." Lalu sang ayah berkata, "Hai anakku, engkau ada selalu bersama-sama dengan aku. Semua kepunyaanku adalah kepunyaanmu juga. Kita patut bersukaria karena adikmu itu tadinya mati, tapi sekarang hidup lagi. Ya dahulu hilang, tapi sekarang ia kembali lagi." Kalian tadi sudah menyimak video tentang anak yang hilang. Saat ini kita akan mendiskusikan bersama-sama video tadi. Ya, sekarang bagi kelompok, satu kelompok berdua, Jose Adinata dengan Annabella Diandra, lalu Sheila dengan Jesslyn. Adapun topik diskusinya adalah yang pertama, coba perhatikan. Yang pertama, menurut pendapatmu apa artinya bertobat? Yang kedua, apakah manusia perlu bertobat? Mengapa? Yang ketiga, mengapa anak yang hilang itu takut pulang ke rumah ayahnya? Bagaimana cara anak itu mengaku kesalahannya di hadapan ayahnya? Yang keempat, jika kamu melakukan kesalahan yang sama seperti kisah anak yang hilang tersebut, bagaimana perasaanmu? Apa yang akan kamu lakukan? Yang kelima, hal apa yang kamu pelajari dari kisah perumpamaan anak yang hilang? Baik, anak-anak, kelima topik ini silakan didiskusikan secara bersama-sama. Setelah itu nanti setiap kelompok mempresentasikan di depan. Ya, silakan berdiskusi. Pak, kita perhatikan hasil diskusi dari kelompok pertama. Silakan Jose Adinata. Bertobat berarti berbalik arah ke jalan Tuhan dan merendahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, perlu manusia bertobat karena membawa manusia menuju keselamatan. Ketiga, karena ia sudah menghabiskan harta yang sudah diberikan ayahnya. Cara anak itu mengakui kesalahannya adalah menceritakan semuanya ke ayahnya saat ia disambut pulang. Keempat, perasaan saya sedih dan menyesal. Sikap yang saya lakukan adalah mengakui semua kesalahan dengan jujur, menyesalinya dan meminta maaf
serta berkonsep tidak mengulanginya lagi. Tidak berfoya-foya. Yang kelima, tidak berfoya-foya dan meninggalkan orang tua. Baik anak-anak sekalian, coba perhatikan pendapat dari kelompok 2. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Hasil berdiskusi dari kelompok 2. Menurut pendapatmu, apa artinya bertobat? Mengapa? Bertobat adalah orang yang merasakan kesedihan dan penyesalan terhadap dosa yang diperbuatnya, kemudian bertekad untuk memperbaiki dari dosanya dan kembali kepada Tuhan. 2. Apakah manusia perlu bertobat? Mengapa? Perlu agar kita diselamatkan dari dosa. 3. Mengapa anak hilang itu takut pulang ke rumah ayahnya? Bagaimana cara anak itu mengaku kesalahannya di hadapan ayahnya? Dengan berkata jujur dan mengakui kesalahannya dan bertobat pada Allah, menceritakan semua kepada ayahnya. 4. Jika kamu melakukan kesalahan yang sama seperti kisah anak hilang itu tersebut, bagaimana perasaanmu? Apa yang akan kamu lakukan? Menyesali perbuatan yang kita lakukan dan meminta maaf pada Allah. 5. Hal apa yang kamu pelajari dari kisah perumpamaan anak yang hilang itu? Bertobat dan mengakui kesalahan kita. Baik, silakan duduk. Kisah anak bungsu yang diceritakan Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 menunjukkan sebuah contoh komitmen dan keseriusan seseorang untuk bertobat. Anak bungsu itu berbalik segera dari kehidupan lamanya, menjalani kehidupan baru bersama dengan ayah dan saudaranya laki-laki. Perumpamaan ini Tuhan mengajar bahwa hidup dalam dosa dan mementingkan diri sendiri merupakan pemisahan dari kasih dan persekutuan Allah. Hidup yang benar dan sejati hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang benar dengan Allah. Setiap manusia dilahirkan sudah memiliki benih-benih dosa yang diwariskan dari orang tuanya, yaitu dosa asal. Manusia tidak luput atau terhindar dari perbuatan dosa karena imannya yang lemah. Dosa telah menguasai manusia. Manusia cenderung tidak mampu melawan bujukan iblis yang membawanya jatuh dalam perbuatan dosa. Orang yang berdosa tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya, orang yang berdosa tidak mendapat tempat dalam sorga. Orang yang berdosa harus bertobat dan memohon pengampunan dosa supaya hidupnya selamat. Tuhan Maha Pengampun pasti mau mengampuni pertobatan yang sering kita lakukan berulang kali. Dengan demikian, maka hubungan manusia dengan Tuhan yang sudah rusak menjadi pulih kembali. Jadi, apa itu bertobat? Ayo, ada yang bisa menjawab dan membantu ibu? Baiklah anak-anakku, ibu akan menjelaskan arti bertobat. Apa arti bertobat? Dalam bahasa Yunani, kata bertobat atau pertobatan adalah metanoia, yang berarti perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku. Dalam bahasa Ibrani, bertobat diwakili oleh dua kata, yaitu sub yang artinya kembali dan nisam yang artinya merasakan kesedihan. Jadi pertobatan adalah orang yang merasakan kesedihan dan penyesalan terhadap dosa yang diperbuatnya, kemudian bertekad untuk memperbaiki dari dosanya dan kembali kepada Tuhan. Sedangkan menurut Kisah Para Rasul 26 ayat 20, bertobat mengandung arti berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan, dan membina hubungan yang dekat dan harmonis dengan Dia.
Jadi kesimpulannya, bertobat adalah sebuah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang dari yang buruk menjadi baik. Pertobatan itu sendiri selalu melibatkan 3 hal mendasar di dalam diri manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan. Pertobatan meliputi 3 hal, yaitu pertama, penyangkalan diri dan perubahan. Seseorang yang bertobat ketika mendengar panggilan keselamatan harus bersungguh-sungguh menyangkal diri dan berubah kembali kepadanya, meninggalkan dosanya, dan berbalik dari dosa mengikut Kristus. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 mengingatkan, karena itu sadarlah dan bertobatlah agar dosamu dihapuskan. Kedua, penundukan diri dan kerelaan untuk diajar. Seseorang yang mengakui pertobatannya haruslah tunduk pada firman Tuhan dan bersedia untuk diajar dan melakukan firman-Nya. Tidak ada pertumbuhan tanpa ketaatan kepada firman. Surat Yakobus menyaksikan bahwa hendaknya manusia tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi yang paling penting menjadi pelaku firman. Yang ketiga, kerelaan untuk terus dibentuk. Seseorang yang hidup dalam pertobatan harus terus dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tidak ada buah baik yang dihasilkan tanpa kemauan untuk menerima perbaikan dan pimpinan Roh Kudus. Selanjutnya, anak-anakku, mengapa manusia harus bertobat? Yang pertama, alasannya adalah karena semua manusia berdosa. Roma 3 ayat 10 mengatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi, tidak ada yang benar di dalam dunia ini. Semua manusia sudah tidak benar, sudah jatuh dalam dosa. Kemudian kalau kita baca dalam Roma pasal 3 ayat 23 juga mengatakan hal yang sama. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Anak-anak, dosa ini tidak pandang pilih, mau kaya, mau miskin, mau pintar, ataupun bodoh, semua berdosa. Jadi, semua manusia itu berdosa. Sebagai contoh nih dosanya, bolos, mungkin malas belajar, pernah menyontek waktu ulangan. Nah, ini yang paling sering, yaitu melawan orang tua. Itu dosa. Bertengkar dengan saudara, bertengkar dengan kakak, mengganggu adik, itu juga dosa. Atau mencuri uang sekolah, dititipin mamanya untuk membayar sekolah, ternyata uangnya dipakai untuk jajan. Nah, atau ada di antara anak yang mencuri atau berbohong. Anak-anakku, semuanya ini adalah contoh-contoh sikap dosa. Anak-anakku, pertobatan adalah alasan utama Kristus datang ke dalam dunia. Kristus datang untuk menobatkan manusia. Kristus datang supaya manusia bertobat. Lukas 19 ayat 10 di sana mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak-anakku,
Alasan kedua, mengapa kita harus bertobat, yaitu karena anugerah keselamatan Allah disediakan bagi setiap manusia. Tugas manusia adalah menyambut anugerah itu. Tugas manusia adalah menerima anugerah itu, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Oleh karena itu, manusia harus menyambut anugerah itu, harus mewujudkannya dalam hidup taat dalam pertobatan. Tuhan Yesus juga mengingatkan pada setiap orang agar bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat, sesuai dalam Injil Matius 4 ayat 17. Setiap orang harus bertobat agar memperoleh pengampunan seperti yang sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Nah, anak-anakku sekalian, kira-kira apa saja contoh yang menunjukkan perbuatan belum bertobat dan contoh perbuatan sudah bertobat? Contoh perbuatan belum bertobat misalnya berkata kasar, berbohong, malas belajar, iri hati, sombong, melawan orang tua, ataupun menyontek. Kalau sudah bertobat, bagaimana sikap seharusnya? Sikap seharusnya adalah seperti ini anak-anakku, yaitu yang tadinya berkata kasar, maka setelah bertobat harus berkata sopan. Jika tadinya suka berbohong, maka setelah bertobat berkata jujur. Jika tadinya malas belajar, setelah bertobat jadi rajin belajar. Jika tadinya suka iri hati, setelah bertobat mengucap syukur senantiasa. Jika tadinya suka sombong, setelah bertobat maka jadi rendah hati. Jika tadinya suka melawan orang tua dan setelah bertobat menjadi anak yang taat kepada orang tua. Lalu yang tadinya suka menyontek dan setelah bertobat mengerjakan setiap tugas-tugas atau ulangan sendiri. Adapun langkah-langkah pertobatan itu sendiri adalah 1. Menyadari kesalahan, yaitu sadar bahwa kita melakukan kesalahan. Mengapa itu salah? Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah menyesal. Setelah kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan kita, akhirnya kita menyesal. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyesal atas perbuatan-perbuatan kita, untuk menyesali dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Langkah berikutnya setelah menyesal tentunya mohon ampun. Kalau begitu, Tuhan Yesus tolong ampuni saya. Saya manusia berdosa. Saya sering melakukan perbuatan yang tidak baik. Tolong Tuhan Yesus, saya mohon ampun. Nah, langkah yang terakhir setelah kita mohon ampun dan kita sadar bahwa yang kita lakukan itu dosa, maka kita perlu bertobat. Kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah bertobat itu berarti menyesali perbuatan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Kemudian mengakui tindakan yang menyedihkan hati Tuhan. Berjanji tidak melakukannya lagi. Dan mengubah sikap hidup ke arah yang baik, yaitu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Pertobatan
adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Jadi anak-anakku, bukti pertobatan adalah perubahan tingkah laku. Jadi anak-anak kalau belum berubah sikapnya, belum berubah tingkah lakunya, maka sebenarnya belum bertobat. Setiap orang berdosa harus bertobat sebagai tanggapan atas anugerah keselamatan dari Allah yang disediakan bagi setiap manusia. Sekarang, sebagai tugas yang harus dikerjakan, mari buka buku paketmu halaman 16. Tulislah pada kolom di sebelah kiri perbuatan-perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan, dan tulislah pada kolom sebelah kanan perubahan tingkah laku yang harus dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai wujud pertobatan. Baiklah anak-anakku sekalian, sebagai tugas di rumah, anak-anak ibu berikan tugas untuk menghafal ayat, yaitu 1 Yohanes 1 ayat 9. Sebelumnya kita akan baca bersama-sama ayat ini, atau coba Jesslyn baca ayat ini. 1 Yohanes 1 ayat 9, silakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ibu akan membantu anak-anak menghafal ayat ini. Mari ikutin Ibu Guru. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi kita hafal ayat ini. 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat ini akan menjadi ayat hafalan untuk minggu depan. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak senang belajar hari ini? Ya, sampai di sini kegiatan pembelajaran kita. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi Allah Penyelamatku. Kita nyanyi bersama-sama, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Kita bernyanyi sama-sama. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkau yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Sekali lagi, setiap jam. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita bersatu di dalam doa.
Di akhir kegiatan pembelajaran kami hari ini Tuhan, kembali kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu dalam kegiatan pembelajaran kami hari ini. Sehingga kami boleh mengerti arti bertobat dan mengapa manusia perlu bertobat. Materi yang sudah kami terima dari penjelasan Ibu Guru kami, kiranya tertanam dalam hati kami, dan oleh kekuatan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Tuhan mengampuni dosa pelanggaran kami, supaya kami tidak terhalang menerima berkat yang Allah sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami akhiri kegiatan pembelajaran kami hari ini. Kami yakin Allah Immanuel yang akan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, tetap semangat, selamat belajar hidup dalam ketaatan, dan Tuhan Yesus memberkati.